Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kapolri kelima, sekaligus Kapolri termuda sepanjang sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Kesederhanaan dan integritasnya sebagai anggota Polri masih terkenang dan abadi hingga saat ini. Sebelum mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, rekam jejaknya sebagai anggota Polri sudah dimulai sejak tahun 1952. Kala itu, Hugeng baru saja menamatkan pendidikannya sebagai angkatan pertama di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pasca lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Hugeng berpindah tugas dari Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau yang kini dikenal sebagai Intelkam. Hugeng melanjutkan karirnya di Kota Medan, Sumatera Utara. 1956, Hugeng mulai menempati jabatan sebagai Kepala Bagian Reskrim di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sejak saat itulah, karir Hugeng Iman Santoso kian meroket. Hingga pada 5 Mei tahun 1968, Hugeng dilantik menjadi Panglima Angkatan Kepolisian oleh Presiden Soeharto. 69, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, selama menjalani masa baktinya sebagai Tribrata I, Hugeng aktif melakukan pembenahan dan pembaharuan. Almarhum itu yang menyempurnakan logo dari Tribrata yang dipakai hingga saat ini. Lalu helm ya, kalau nggak salah ya, helm tahun 71. Beliau juga mencanangkan untuk pengendara roda 2 menggunakan helm. Makanya ada maklumat helm tahun 71. Meski di pundaknya tersemat bintang 4, pria kelahiran 1921 ini kerap terjun langsung ke lapangan. Jadi satu hari mereka lagi menuju ke Mabes Polri, dulu namanya Mabak. Lagi menuju ke Mabes Polri, lalu saat menuju ke Mabes Polri ada satu truk yang mogok, Mbak. Truk itu mogok. Turunlah beliau bersama-sama dengan ajudannya membantu supir itu untuk meminggirkan truk tersebut. Sosok Hugeng juga dikenal paling menghindari penggunaan senjata selama ia bertugas. Beliau itu senjatanya 3, Mbak. 3 itu 1, contoh. Contoh itu harus beliau sendiri yang memberikan contoh. Ya. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dari atas. Kedua, ucapan. Ketiga, sentuhan. Ucapannya apa sih? Perkataan dan kalimat-kalimat yang baik, yang mudah dimengerti. Ketiga adalah sentuhan. Sentuhannya apa sih? Ya, sentuhan ya jangan lakukan ini, nggak baik. Sentuhan. Bahkan, kisah humanis lainnya juga datang dari kebiasaan Jenderal Hugeng yang gemar melakukan patroli sepeda tanpa adanya protokoler. Saya bisa pastikan tidak ada ajudan yang mendampingi almarhum. Jadi almarhum memang mau sendiri dan inkognito aja, jalan kemana supaya beliau tahu dan tanpa seragam ya Mbak, tapi pegang HT kemana-mana. Nanti ngobrol sama tukang beca, nanti ngobrol sama penjajah koran, bahkan jajan di pinggir jalan pun memang kebiasaan beliau sampai usia lanjut, itu kebiasaan beliau.
Menyandang nama yang sama dengan sang kakek, tak hanya membuat Krisnadi Ramajaya Hugeng berbangga hati. Rasa menjadi anak cucu keturunan dari seorang mantan pejabat sih di kami nggak pernah ada ya Mbak. Nggak pernah terasa gitu. Bahkan saya juga kadang-kadang waktu SD itu saya berpikiran, ini apa bener ya? Kakek saya gitu atau eyang saya ini pernah katanya jadi Kapolri itu memang bener ya? Meski tak merasakan keistimewaan sebagai cucu Kapolri, sederet kenangan manis masih melekat. Saya masih nyimpan, eyang selalu memberikan uang jajannya seperti ini. Ini uang jajan Rp100, lembaran Rp100, ada inisialnya R, tapi karena sudah termakan waktu, jadi R-nya udah agak hilang di selotip ini. Di dalamnya ini ada uang 100 apa 200 rupiah. Jadi totalnya Rp300 itu dimasukkan ke celengan saya. Tiga tahun mengemban tanggung jawab sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng purna tugas pada 2 Oktober 1971. Di masa pensiunnya, The Singing General tetap produktif. Ayah tiga anak ini mengisi masa pensiunnya dengan membawakan lagu-lagu musik Hawaii. Bahkan, keahlian Hugeng di bidang seni juga terlukis indah di atas kanvas. Tepat pada 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso berpulang. Meski raganya